Ya kan? Ia adalah Bapa segala roh. Jadi tidak mungkin roh jahat datang kepada manusia kalau tidak izin dari Tuhan dulu. Itu depresi ya. Roh yang satu itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu kalau nggak salah itu artinya roh depresi. Dia depresi. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Ini sebentar. Ini sudah hampir selesai. Ya, terakhir aja nih Ibu Eni ya. Ibu Eni silakan. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, selamat malam Pak Pol. Selamat malam. Ya, Pak Pol, saya mau tanya mengenai di Samuel 1 Samuel 18 ayat 10 yang waktu Saul membenci Daud karena dia iri. Karena setelah pulang dari peperangan dan Daud memenangkan orang Filistin, banyak perempuan menari-nari dan dia menyebutkan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Dan di ayat 10 dibilang keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Ini maksudnya apa ya Pak Pol? Roh jahat yang daripada Allah. Allahnya huruf besar. Dan dalam bahasa Inggris juga spirit from God. Maksudnya apa ya Pak Pol? Ya, karena semua makhluk itu kan berasal dari Yehova Elohim. Makanya di dalam Ibrani itu disebutkan ia adalah Bapa segala roh. Ya kan? Ia adalah Bapa segala roh. Jadi tidak mungkin roh jahat datang kepada manusia kalau tidak izin dari Tuhan dulu. Makanya roh jahat yang dari Tuhan. Nanti ada lagi roh dusta yang dari Tuhan. Apakah Tuhan berdusta? Oh, enggak, tiada dusta. Bilang ya Tuhan tidak ada kegelapan di dalam Tuhan, tidak ada dusta di dalam Tuhan, tetapi ada roh dusta yang hanya diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan. Kenapa orang roh dusta itu datang? Ya karena orang-orang ini memang nggak cari kebenaran, makanya roh dusta itu diizinkan sekalian. Dan Saul itu memelihara kebusukan hatinya nggak murni, makanya dikasih itu depresi ya. Roh yang Saul itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu kalau nggak salah itu artinya roh depresi. Dia depresi. Saul itu mengalami depresi yang amat sangat. Nah itu orang-orang yang kayak bipolar begitu ya, kayak orang depresi, tapi dia seperti bipolar. Bisa tiba-tiba ngamuk-ngamuk sendiri, bisa tiba-tiba sedih sendiri, galau sendiri, bisa seperti itu. Kalau nggak salah itu artinya seperti saya pernah belajar rabbiniknya dulu, kalau nggak salah seperti itu. Tapi itu adalah sebenarnya roh yang diizinkan, sama seperti waktu Ayub dikerjain sama iblis, diizinkan. Nah, itu maksud gitu. Nanti ada lagi di dalam Tawarik waktu Daud itu, maka Tuhan menghasut Daud. Kok Tuhan menghasut Daud? Nah, ternyata enggak, itu ada sebutannya. Maka ada roh jahat yang dari Tuhan, roh yang dari Tuhan itu menghasut Daud. Ya kan? Maka marahlah Tuhan ya, menghasut Daud. Nah, itu sebenarnya ada roh jahat yang dari Tuhan. Begitu ya, roh jahat yang dari Tuhan. Haleluya. Oke, luar biasa sekali. Kita masih ada 1.500 viewer. Saya tahu senang sekali dengan tanya jawab ini. Namun ini sudah mendekati jam 6. Kita sudah hampir 4 jam. Tadi target saya 3 jam ya. Tapi saya karena tadi ada kita mulai telat setengah jam juga ya. Oke, teman-teman, maaf saya tadi nggak sempat lihat live chat yang di YouTube ya, karena tadi saya concern dengan masalah teknis tadi. Nggak apa-apa. Kita senang sekali hari ini kita sudah bisa sama-sama menguji menyembah Tuhan. Dan di sini ada Koabun, haleluya. Bolehkah menutup di dalam doa sekalian? Ya, siapa nih? Itu di sini ada
ada pertanyaan tuh Pak Paul, dijawab dulu tuh di chat. Apa itu? Di chat Helianto. Nggak tahu yang mana. Saya bacanya nggak keburu nih. Jadi jangan suruh saya. Jadi jangan pernah suruh saya tuh baca sendiri, nggak boleh. Kamu bacain dong, nggak sopan dong kamu begitu. Baca sendiri lu nggak sopan dong begitu. Kamu bacain dong. Kamu kan sudah buka mic, kamu kan bisa bacain. Kenapa saya suruh baca sendiri gitu loh? Kenapa kamu nggak bacain buat saya? Boleh aku bacain. Iya dong. Sekalian. Salam Pak Paul, saya nanya. Iya. Iman saya sepenuhnya percaya Yesus, tapi saya malas sekali ke gereja. Berdoa pun malas, makan pun saya tidak berdoa, apalagi berangkat kerja. Tapi setiap saya berpikir, kok diri saya begini? Apakah hati saya dikeraskan oleh Tuhan? Tapi kalau ada kesusahan, baru saya berdoa. Ada apa dengan diri saya ini, Pak Paul? Saya malu dengan anak istri saya. Tolong nasihatnya dan doakan saya selalu dekat sama Tuhan. Amin. Itu dari Herianto. Iya, maka dia sedang tidak percaya Yesus. Orang yang mengaku percaya, saya percaya. Ya, buah dari percaya itu ada tindakan. Berarti dia nggak percaya. Bayangin ya, besok kamu mau mati. Saya ngomong sama kamu, kalau kamu percaya, besok kamu mati. Terus kamu santai-santai saja. Nggak ada mikir apa, ya biasa saja. Karena nggak percaya. Tapi kalau dia percaya, ayo benar. Uji serius kan banyak. Ada apa nih? Nggak apa-apa deh, aku mati deh. Atau saya harus bagaimana supaya jangan mati? Atau ya nggak apa-apa, aku mati. Nah, misalnya kan aku harus apa? Nah, itu orang percaya itu begitu. Kalau Anda percaya omongan saya, Anda meresponi omongan itu. Tadi respon tadi. Tapi kalau Anda nggak meresponi, itu menunjukkan Anda nggak percaya. Jadi, percayanya itu hanya di mulut. Sekarang mau ngomong percaya mah gampang. Anda sekarang teriak di terminal bis ya, saya percaya Yesus. Paling cuma dilempar pakai sendal. Nggak akan dibunuh. Tapi coba Anda bilang, di zamannya Roma, saya percaya Yesus, wah Anda bisa disalib hidup-hidup itu. Ya, Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Saya dulu SMP kelas 3, saya udah teriak-teriak di pinggir jalan, di terminal bis. Ya, teriak-teriak, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat, kamu dan semua akan masuk neraka. Ya mau digampar sama orang memang. Tetapi nggak akan dibunuh. Kecuali Anda bagi-bagi traktat di depan masjid, saya bisa dibunuh orang itu. Kayak Filipus Chung Il-kuk dulu ya, tahun 90 itu. Misionaris Korea ya. Saking berapi-apinya, wah paling tepat nih, dia di depan masjid, dia bagi-bagi traktat itu. Wah digebuki itu. Untung nggak mati. Saya contoh begitu ya. Tetapi sekarang kalau mengaku percaya Yesus gampang. Belum tentu Anda percaya. Makanya tadi, panggilannya Dion tadi, galaunya Dion tadi, taunya di mana? Taunya bagaimana kalau saya ini nggak ditolak sama Tuhan? Ya ini sekarang nih berarti Anda belum percaya kalau begitu. Taunya dari mana? Ini saat pencobaan ini. Sekarang Anda sendiri nggak malas berdoa. Kalau ke gereja saya aja, saya tidak menyarankan Anda pergi ke gedung gereja. Inilah gereja kita ini sedang bergereja ini. Ya Anda sedang ke gereja, ini namanya gedung gereja. Tetapi kalau kemudian Anda tidak berdoa, malas baca Alkitab, nah, jangan-jangan Anda nggak percaya. Orang kalau percaya dia akan cari sungguh-sungguh. Anda mungkin percaya tapi tidak mengasihi Tuhan. Iblis pun percaya. Tapi apakah iblis mengasihi? Enggak. Iblis juga percaya Tuhan Yesus ya. Tapi kan iblis tidak mengasihi. Nah, mungkin Anda yang membutuhkan adalah minta kasih itu mula-mula datang lagi. Jangan-jangan Anda cuma ngaku-ngaku percaya tapi cuma di mulut doang. Nah, minta. Tuhan, tolong aku Tuhan. Kalau Anda sudah sadar, ya berarti begitu. Tapi kalau Anda merasa begitu, ya itu ada yang salah. Berarti Anda nggak percaya. Kalau Anda percaya, Anda pasti akan serius. Akan concern. Orang kalau percaya sungguh-sungguh. Saya kira gitu ya. Ini Pak Dragon ini ada-ada aja. Lain kali begitu ya. Jangan ulang-ulang baca sendiri. Mana bisa. Saya ini pegang mouse gini aja bisa. Saya pegang mouse 2, saya pegang device 4. Gimana saya mau buka satu-satu coba. Kan tadi saya baru minta maaf tadi live chat di YouTube saya nggak bisa baca satu-satu karena saya tadi jaga supaya teknikalnya tadi jangan error karena jaga tadi suaranya supaya bagus tadi kan lumayan bagus loh suaranya voice vokalnya karena saya pengen supaya koinonia online kita ini nanti sampai kualitas suara bagus suaranya itu bagus makanya karena saya suka sekali memuji menyembah Tuhan ya saya suka sekali kalau ada suara-suara musik yang bagus suara orang nyanyi bagus itu saya suka banget. Makanya saya berusaha create di sini supaya bagus, supaya profesional. Hanya memang peralatan
peralatan dan skillnya masih belum memadai, juga ruangannya kita ini masih ruangan saya belum memadai, saya masih bongkar pasang terus. Mudah-mudahan sekali ini pindah, saya sudah dapat peralatan yang lengkap untuk broadcasting yang benar-benar lengkap, dan untuk ini tadi ya, software-nya semuanya sama, saya sudah cukup pintar begitu kan. Haleluya. Silakan Kak Abun. Berdoa juga, kita berdoa buat Pak Junias Toping untuk memimpin tim buku Pancasila ini supaya dapat hikmat dari Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus terus, Pak. Silakan. Semenit aja Pak Paul. Kami yang disuruh. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.